Baik, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga masih memberikan kita nikmat sehat dapat berkumpul dalam acara talk show Self Healing of Gen Z Muslim Version. Nah, luar biasa sekali dari ini ya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau sampai yaumil akhir. Amin. Alamin. Sebelumnya, izinkan saya, perkenalkan, saya akan memandu selama berjalannya acara pada sore hari ini. Namun saya ucapkan selamat datang juga kepada narasumber kita yang luar biasa, dan diantaranya tadi Bapak Dr. Sagiran, SPBK, KLMKS ya, Magister Kesehatan juga, beliau juga seorang doktor ya, dan juga doktor, seorang pengajar, dosen juga. Selamat sore Pak. Pak Dokter, selamat sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Namun Pak Dokter, terima kasih sudah bergabung. Ya. Dan juga selamat bergabung juga kepada Ustadz Rifki Jafar Tholib. Ada, sudahkah bergabung? Ya, dan juga narasumber kita ya yang ketiga merupakan ini juga sama, Ustadz Irfan Haas ya, Ustadz Irfan Haas merupakan founder kajian Haas. Nah, luar biasa sekali pemateri kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan langsung kepada pemaparan ya. Ini banyak yang chat sama saya juga sebelumnya ini Pak Dokter ingin ikutan, tapi saya tanya udah daftar belum ya? Pada minta linknya di akhir-akhir ini ya, karena memang berkaitan dengan healing sendiri ya, Mbak Emas semuanya, rekan-rekan yang sudah hadir, terima kasih menyempatkan waktunya untuk tetap produktif di sore hari ya, kita menjelang maghrib ini luar biasa sekali semangatnya. Dan berbicara healing, terkadang para ini kalau bukan milenial lagi, tapi udah generasi Z ya, usianya sekitar 20-an dan masih muda-muda, biasanya masih remaja-remaja, masih kalangan mahasiswa, masih kalangan pelajar. Luar biasa sekali. Selamat datang Ustadz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dr. Sagiran yang kami muliakan, Ustadz Rifki Jafar Tholib, sekeluarga besar, dan semua kaum muslimin sehat, lancar, berkah selalu. Amin. Salam takzim. Ustaz. Assalamualaikum Gurunda, salam takzim. Mohon bimbingannya Gurunda, Masya Allah. Amin wa iyyakum, Masya Allah. Baik, kita mulai saja. Namun berbicara self healing nih, kadang ya berbicara self healing ini terkadang remaja itu aneh-aneh gitu Dok. Kita sebelumnya bacakan dulu deh CV dari Pak Dr. Sagiran, walaupun tadi sudah menyampaikan ya, kita bisa lihat video tayangannya luar biasa, dukungan untuk Serambi Gotong Royong ini. Dan juga saya perkenalkan bahwa narasumber kita yang pertama ini adalah Bapak Dr. Sagiran. Beliau merupakan aktivitas beliau saat ini adalah dosen di FKIK, UMY, kemudian dokter bedah Rumah Sakit Nur Hidayah, ya, Rumah Sakit PKU Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Mugamping, asesor Rumah Sakit Syariah juga, pengurus Mukisi Pusat, pengurus Mukisi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ketua ID Bantul. Masya Allah ya, aktivitas beliau sangat luar biasa sekali. Dan saya merasa bangga bisa memodali kali ini, dan karya beliau 20 karya buku, 4 hak paten, alat kesehatan, dan 8 hak cipta. Penghargaannya sebagai tokoh penggerak halal nasional bidang kesehatan 2018. Masya Allah ya, beri tepuk tangan dulu, applause ya, walaupun kita hadir secara online ya, tapi luar biasa. Baik, berbicara Pak Dokter nih, berbicara self healing, ada kebanyakan remaja di kita itu self healingnya dimulai dan dibentuk dari pola pikir mereka sendiri nih Pak Dokter, terkadang ya. Dan apa ya? Apakah itu dibuat-buat gitu ya? Jadi
saya kan yakin bahwa semua penyakit ya, atau semua penyakit mungkin bersumber dari pikiran gitu kan, ataukah pola pikir yang salah juga akan menyebabkan healing yang salah. Terkadang remaja ini memilih self healingnya justru berlebihan gitu dengan caranya. Mungkin langsung saja kita akan melihat bagaimana sih self healing untuk Gen Z ini dari pandangan Pak Dr. Sagiran. Mangga silahkan Pak Dr. Sagiran, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadi wa mawala amma ba'dah. Ya, terima kasih Mbak Dian dan tim Segoro yang sudah menginisiasi acara ini. Bersyukur, alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah ini dengan terus mengobarkan semangat berjuang ya di kancahnya masing-masing, di kapasitasnya masing-masing. Kalau generasi Z mengatakan jangan kasih kendor gitu ya. Ya, jadi syukur harus bermakna perjuangan terus-menerus gitu ya. Salawat dan salam mari sama-sama disanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita untuk meniti kehidupan sehingga kita mendapatkan kehidupan, kebahagiaan fi dini wa dunya wal akhirah. Ustadz Irfan, Masya Allah ya, salam pertemuan ya. Assalamualaikum Gurunda, mohon bimbingannya selalu, Masya Allah. Ya, mengikuti juga. Nah, ini sebetulnya kalau saya mau udah tua, tapi beliau Allah ini karim. harus menjadi panutan ya anak-anak generasi Z ini ya, seperti beliau lah kira-kira. Nah, begini Mas Irfan dan kawan-kawan di Segoro, jangan bosan-bosan ya menggembar-gemburkan semangat kita ini, karena saya sendiri sebagai mungkin yang menginisiasi Segoro ya, mungkin kalau orang Jawa mungkin tahu Segoro, tapi yang di luar Jawa sana, apalagi tadi ini linknya internasional ya, itu luar negeri. Segoro itu kan artinya samudra ya, jadi artinya samudra, dan Allah menciptakan samudra ini ya, ini untuk menampung semua saja masuk dan kemudian menjadi damai. Buktinya apa? Buktinya sampai keluar, ini belum ditulis bukunya ini. Keluar namanya Blue Ocean Strategy ya. Ilmunya sudah ada, tetapi versi Islamnya belum ada. Nanti Ustadz Irfan mungkin bisa tulis ini. Jadi Blue Ocean Strategy. Jadi Segoro itu, samudra itu, lautan luas itu sampai hari ini tetap menjadi biru, indah sekali. Ya, kenapa? Karena ikan apapun, yang besar, yang kecil, itu tidak saling terekam, ya, tidak saling kemudian menjadi istilahnya. Kalau saja kita membayangkan saja ya, kalau di tengah laut itu paus dengan paus gitu, cakar-cakaran gitu, maka samudra tidak akan biru lagi, menjadi red ocean, menjadi merah ya. Tapi alhamdulillah di hukumnya samudra sana tidak ada partai politik ikan-ikan ya toh. Wah, kalau ada bunuh-bunuhan itu, waduh, merah itu lautnya. Alhamdulillah. Baik, saya langsung kepada materi yang akan saya sampaikan. Izin saya share screen ya, Mbak Dian ya. Bisa share screen? Sudah. Saya share screen ya. Dimohon panitia. Oke, sudah. Alhamdulillah. Bisa ya? Sudah bisa. Ya. Ya, bismillah. Meskipun saya sudah tidak muda lagi, tetapi saya kepengen mengajak anak-anak muda ini
jangan sampai lewat masa mudanya sementara belum menggenggam sesuatu yang benar-benar itu perkara yang memang harus digenggam gitu. Nah, Islam itu sangat khas. Khasnya ada di mana? Khasnya ada di unit analisis kebahagiaan itu dimulai dari individu dan rumah tangga. Ya. Itu khasnya Islam. Mungkin kalau yang lain silahkanlah menjadi seperti apa, tapi tidak. Ya, makanya ada namanya ya, syakhsiyah Islamiyah, ada kepribadian Islam. Kemudian ada yang namanya usrah, ya, usrah itu keluarga. Ya, Nabi juga sangat-sangat menganjurkan bahwa siapa yang sudah mampu itu harus menjalani yang namanya rumah tangga. Islam tidak mengenal apa itu kehidupan yang bersendirian, ya, bebas, nggak pakai aturan-aturan, enggak. Islam itu selalu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini saya mengawali presentasi ini dengan mengetengahkan angka depresi. Nah, makanya di sini saya kepengen menyampaikan betul kepada teman-teman semua bahwa orang yang berusia 15 tahun ke atas sampai dengan dia itu sudah berumah tangga itu sangat rentan mengalami kondisi yang disebut depresi. Dan angkanya itu cukup fantastis, ya. Bisa di bilangan 20 sampai 30%. Dengan derajat gejala depresinya itu sedang atau berat. Maaf sebelum saya lanjut. Teman-teman, angka ini besar apa kecil? Ada yang bisa nebak? Angka prevalensi seseorang mengalami depresi antara 20 sampai 30 ini angka besar atau kecil? Ini adalah angka yang besar sekali. Kenapa? Teman-teman pernah dengar Pak Presiden mencanangkan tahun ini atau periode kabinet ini memerangi yang namanya stunting, ya. Stunting itu malnutrisi, ya, kekurangan gizi pada anak-anak. Teman-teman tahu nggak angka malnutrisi, angka stunting itu berapa persen? Angkanya cuma 1%, ya, cuma 1% pun sudah dicanangkan, dibikin berbagai macam program, proyek-proyek, dan presiden turun tangan. Tapi giliran ini angka yang namanya depresi sampai 20%, 30%, itu tenang-tenang aja. Nah, mungkin seperti kata Mbak Dian tadi, mungkin ini nggak kelihatan, atau orang kemudian membuat pelarian-pelarian yang aneh-aneh, sehingga mungkin sudah tidak terlihat depresi, tapi sebetulnya dia tetap depresi. Masya Allah, ya. Nah, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua bahwa benar-benar, ya, kita harus menata kehidupan, ya, adik-adik, anak-anakku semua yang menjadi golongan generasi Z ini, inilah kira-kira problematika yang sering yang terjadi, ya. Entah itu urusan masa lalu, urusan masa kecil, ya, urusan keluarga, mungkin yang sudah usianya menikah belum menikah, atau putus sambung istilah mereka, ya, atau ada yang karena pandemi ini dan seterusnya. Nah, ayo kita sadari. Mungkin ini gambaran-gambaran ketika seseorang itu mengalami persoalan, apa yang dipilih. Nah, ini rata-rata mereka milih ada yang jalan-jalan atau ada yang nonton nobar, ya, baik sendiri maksudnya itu di dalam kamar sendiri atau beberapa orang atau bareng-bareng atau ke
sinema, ke bioskop. Atau pelariannya makan enak. Makanya mengiringi depresi tadi juga angka obesitas, kegemukan itu meningkat dan sama angkanya sekitar itu juga, Masya Allah. Jadi apa teman-teman, adik-adik, anak-anakku semua, akhirnya budaya-budaya hedonistik, ya, hedonisme itu yang menjadi tempat pelarian. Nah, mari kita mengutamakan keselamatan diri dengan cara yang benar, yang disebut dengan self healing, ya, penyembuhan diri, yakni penyembuhan terutama luka batin, mental yang disebabkan oleh banyak hal yang ini biasanya munculnya dalam bentuk perasaan yang sedih, mendalam, atau gagal, atau cemas, atau bahkan sampai kepada putus asa. Ya, bahkan kami sudah pernah menangani beberapa pasien yang sampai percobaan bunuh diri, Masya Allah. Ya. Nah, self healing ini benar-benar ditujukan agar seseorang bisa memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, serta membentuk pikiran positif tentang apa yang terjadi di dalam hidup. Ya, luka psikologis akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, benar nggak? Iya, tergantung. Apakah ya istilah penyakit, istilah luka diobati enggak? Ya kalau enggak diobati, kalau istilah luka ya makin kronis, maka harus diobati. Dan penyembuhnya itu adalah diri sendiri. Itulah yang namanya self healing. Ya, jadi penyembuhan diri sendiri benar-benar bisa dilakukan oleh setiap orang asal dia itu tahu caranya. Nah, adik-adik, anak-anakku semua, ini istilah yang sering viral ya di tengah-tengah kita, orang menyebut dengan mudah. Ya, it's time to move on. Ya, move on, guys, ya, move on. Tapi kadang-kadang ini dilawan oleh quote-quote yang juga bertebaran di medsos dan hari-hari kita dengar. Misalnya begini, ya saya memaafkan bisa, tapi melupakan nggak bisa, katanya. Jadi ya harus pintar-pintar memilih quote ya, mana yang perlu dibaca ya, dipakai ya, diperdengarkan sehari-hari, mana yang harus dibuang. Dan itu orang kayaknya enak sekali gitu. Sebetulnya dia nggak bisa move on, ya. Terus dikasih tahu malah ngomong seperti itu. Udah, saya maafin bisa, tapi ngelupain nggak bisa. Ya, jadi gitu-gitu ya, adik-adik, anak-anak semua. Ayo, benar-benar kita ini harus menjaga diri kita. Dan kesehatan mental itu sebenarnya sudah zaman kuno kita dengar. Mens sana in corpore sano. Nah, itu udah sering kita dengar. Jadi individu itu punya fisik. Nah, jiwa yang sehat itu ada di tubuh yang sehat. Nah, makanya kita harus mengenali diri, kita harus tahu potensi kita harus bisa menghadapi tekanan sehari-hari, bahkan ini yang paling bagus ketika kita bisa berkontribusi di lingkungan sosial. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau di teorinya self healing itu ada beberapa cara. Mindfulness misalnya, yakni ketika pikiran dan perasaan ya tubuh kita berada pada satu saat yang saat itu ya kita ya ada di situ saja. Artinya ada di situ itu udahlah. Saya adalah diri saya sendiri saat ini di sini dengan keadaan ini. Ya. Coba, mungkin adik-adik, teman-teman, ya anak-anakku semua, ketika saat ini mungkin ada yang sudah punya berbagai masalah, pakailah cara mindfulness. Mindfulness, udahlah saya itu ya ini sekarang ada di sini dengan keadaan ini. Udah nggak usah mikir yang lalu-lalu, yang besok-besok pun ntar dulu. Pokoknya tenang dulu. Nah,
itu mindfulness. Kemudian guided imagery. Ya, ini ada yang sampai punya cara-cara ya dengan pejam mata, kemudian membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Ya, silahkan mau mengiringi dengan sesuatu yang visual di depannya, ya, auditori yang diperdengarkan atau dengan gerakan tertentu, ya, dan lain-lain. Itu namanya guided imagery. Atau mungkin berpakaian apa tertentu di suatu tempat yang dia senang, nanti mendengarkan kicau burung, jadi mungkin di gunung atau di tengah hutan dan lain-lain, ya, membayangkan yang seperti itu. Kemudian self talk, jadi bicara pada diri sendiri dengan kalimat positif. Nah, beberapa buku saya yang saya tulis itu sebetulnya hasil dari self talk, baik saya sebagai dokter atau beberapa pasien saya yang saya ajari untuk melakukan self talk, dan itu ditulis dan itu menjadi buku, ya. Jadi jangan takut adik-adik, anak-anakku yang saat ini punya masalah banyak, Anda melakukan self talk, kemudian dilanjutkan dengan expressive writing. Ini yang ada di sampingnya. Jadi refleksi pikiran atau ya self talk-nya tadi atau cerita tentang kondisi saat ini itu dibuat tulisan, keren itu. Itu malah jadi produk. Jadi orang yang bermasalah itu justru akan bisa membuat satu karya gitu. Nah, itu cara saya seperti itu. Salah satu karya paten saya alat kesehatan yang namanya Muyo itu berangkat dari masalah yang saya hadapi ketika operasi. Kemudian saya pikir, masalah ini berarti diatasi dengan ini. Akhirnya ketemulah saya bisa membuat satu inovasi alatnya, misalnya begitu. Baik, lanjut kepada bagaimana Islam membuat cara self healing ini. Yang pertama, mari dipahami bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, kita pahami, kita ini manusia, banyak keterbatasan. Tidak usah sok merasa seperti orang hebat atau apa. Enggak. Kemudian, ini yang paling penting, mari dipahami bahwa ada zat yang maha kuasa, yang maha mengendalikan sesuatu, dan dengan pemahaman ini maka kita menjadi tenang. Ya, meski tetap harus diimbangi dengan upaya-upaya terbaik. Mungkin kalau adik-adik, anak-anakku mempelajari Asmaul Husna, ya, Allah itu punya sifat-sifat, yang sifat-sifat itu menggambarkan maha kuasanya Allah, maha sempurnanya Allah, maha terpujinya Allah. Dan dalam firman-Nya salah satunya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dzalika 'ala Allah yasir. Nah, itu cara Islam. Jadi apa yang menimpa pada diri kita itu udah ditentuin, ya. Nah, itu buat Allah gampang. Ya udah kita minta aja ke Allah kan gitu. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum gitu. Jadi kalau ada yang luput dari kita, ya sudahlah. Ya, kita nggak usah terlalu bersedih. Pun kalau ada yang kita dapat, kita juga nggak perlu berbangga berlebihan. Itulah spiritualisme Islam itu seperti itu. Nah, saya anjurkan adik-adik mengakrabkan diri dengan Quran. Kenapa? Luar biasa, dalam medis sudah ada penelitian, Profesor Victor Iron PhD dari Amerika meneliti bahkan ya dengan bacaan Quran ya itu sel-sel kanker itu bisa mati, virus lenyap ya. Kemudian penelitian bahwa sel-sel darah merah juga ketika dibacakan Quran itu dia akan merespon dengan respon tertentu, Masya Allah, dengan tahsin dan tajwid yang bagus. Dan respon-respon tersebut menjadi paling bagus, paling aktif ketika ya ayat suci yang dibaca adalah dengan suara si pemilik tubuh itu sendiri. Ya, meskipun mendengarkan murotal itu bagus, tetapi membaca Quran sendiri dengan tartil itu lebih bagus pengaruhnya terhadap tubuh sendiri, Masya Allah. Ya. Jadi kita juga membuat penelitian
ya, dan ini juga banyak penelitian bahwa murotal Quran itu bisa menjadi obat analgetika, penurun rasa nyeri, rasa cemas, rasa takut, rasa tegang, ya, sistem kimia tubuh, ya, menurunkan tekanan darah, ya, menormalkan detak jantung, pernapasan, denyut nadi dan seterusnya, bahkan sampai aktivitas gelombang otak. Ya, jadi Islam sudah sangat-sangat kaya dengan rumusan ini, tinggal kitanya ayo mau apa tidak. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada waktunya barangkali nanti akan dipandu untuk diskusi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Ya, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Demikian kata nasid siapa itu? Raihan dari Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Dokter ya. Pak Dokter Sagiran memberikan pandangan atau perspektif self healing dari pandangan kesehatan itu sendiri, dan tentunya Islam itu ternyata sangat kaya ya. Kita tidak perlu menciptakan lagi bagaimana self healing ala kita sendiri yang dibuat-buat tadi, sehingga pada dasarnya itu bukan kerana penyembuhan ya Pak Dokter ya. Pada dasarnya bisa jadi itu malah menarik diri kita kerana depresi gitu ya, karena kita membuat self healingnya ya macam-macam gitu ya, istilah-istilahnya sekarang gitu. Ternyata tadi sudah ditujukan data di awal bahwa Masya Allah gitu ya, tinggi sekali angka depresi itu di Indonesia, dan kita belum apa ya, harusnya juga ini menjadi perhatian khusus sebenarnya bagaimana generasi Z ya atau generasi milenial gitu untuk menangani self healingnya itu sendiri. Ternyata dalam Islam tadi ya, kita perbanyak zikir, sholawat, dan itu sudah mengurangi sebenarnya, dan kurangi pikiran-pikiran negatif, positive thinking, dan balik lagi bahwa dekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang nih kepada Ustadz Rifki Jafar Thalib. Selamat datang Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ustadz sudah bergabung. Dan mohon izin Pak Dr. Sagiran, kita akan melanjutkan kepada sesi selanjutnya. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab tentunya, dan persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa ini sudah banyak ingin bertanya ya. Atau dibuka sesi curhat mungkin. Dibuka bagaimana cara penyembuhan healing ya, healing diri kita sendiri tentunya. Dan diingatkan lagi, namun sebelumnya diingatkan kepada para peserta yang hadir hari ini dalam acara Talkshow ini, silakan mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan oleh panitia di forum chat ya. Silakan boleh isi daftar hadirnya di forum. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan kepada sesi Talkshow ya, di mana kita sudah hadir nih di tengah-tengah kita, ada Ustadz Irfan dan Ustadz Rifki. Luar biasa, Masya Allah. Saya bacakan dulu CV dari Ustadz Irfan. Tempat tanggal lahir, nama Ustadz Irfan Rizky Nuryanto Haas. Tempat tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1993. Beliau merupakan ayah dari 3 buah hati. Kemudian riwayat pendidikan formalnya Pondok Pesantren Mu'alimin Yogyakarta, S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian S2 pasca sarjana Universitas Sains Al-Quran ya, Masya Allah lulus dengan predikat cum laude ya, baik S1 S2. Kemudian riwayat pendidikan non formal di Singapura, pertukaran pelajar dunia Melayu Dunia Islam 2013, kemudian Malaysia Dunia Melayu Dunia Islam pada tahun 2014. Muscat Oman, kemudian juga banyak riwayat pendidikan formal lainnya, dan karya tentunya. Kita berbicara karya ya, kalau tadi sudah berbicara karya, ada buku berjudul Sebaik-Baik Manusia, beliau juga merupakan penulis buku, dan buku berjudul Yang Terburuk Bisa Jadi Yang Terbaik, Masya Allah nih. Buku berjudul Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat. Buku-bukunya berkaitan healing semua pastinya ini ya kalau dibaca ya, menguatkan tentunya.
dan banyak aktivitas lainnya. Juga beliau merupakan pembimbing umroh PT Albetur Indonesia.